1 sampai dengan nomor 10 yang ini. Jadi ini nanti kita akan jadikan, teman-teman diskusi dan teman-teman kepoin ya jawabannya ada di mana berdasarkan fotokopi bank garansinya. Ini nanti saya akan jelaskan sambil jalan yang lainnya ya, yang ini, dan ini saya jelaskan sambil jalan. Oke, saya kasih waktu teman-teman 5 menit untuk kira-kira atau mau berapa menit nih saya tawarin deh. Mau berapa menit untuk kira-kira memahami poin 1 sampai dengan poin 10 dengan tadi itu, dengan apa namanya, jawabannya yang ada di fotokopi bank garansi. Kira-kira berapa menit teman-teman butuh waktu? 5 menit cukup? Ayo, konfirmasi. Cukupkah? Oke ya, saya kasih waktu 5 menit ya, teman-teman baca kopi BG-nya, kemudian kira-kira 10 poin tersebut ada di mana di fotokopi bank garansi tersebut. Silakan, 5 menit dari sekarang. Mama fotoin, dia mau fotoin kamu tuh foto susah banget. Ajak adenya itu, ajak adenya, dipegang adenya, ayo dipegang adenya. 1, 2, ganti gaya kak, ganti gaya kak. 1, 2, ya cantik banget mama. Kak, ayo kak, foto situ kak, foto situ kak, berdiri kak. Ayo kak, mama fotoin, dia mau fotoin kamu tuh foto susah banget. Ajak adenya itu, ajak adenya, dipegang adenya, ayo dipegang adenya. 1, 2, good bread. Dari sana tiga tanya. Ini nih parah sih, cewek gue perhatian banget. Mau aja mau dua apa?
Oke, teman-teman. Udah selesai ya bacanya ya? Udah selesai ya? Yuk, kita mulai. Teman-teman, halo? Adakah? Iya Bu, masuk Bu. Halo Oke. Ibu. Udah ya. Nah, itu tadi teman-teman baru baca dulu ya. Nah, sekarang saya akan mulai mendongeng nih mengenai penerbitan bank garansi yang tunduk pada hukum Indonesia. Karena selain hukum Indonesia juga ada hukum internasional URDJ 758. Nggak apa-apa nanti ya. Kita yang penting ini dulu. Nah, teman-teman, saya mulai coba mendongeng mengenai ini ya. Berbentuk warkat. Berbentuk warkat ini maksudnya surat berharga. Karena bank garansi itu merupakan janji bayar bank. Ya, oke. Kemudian tunduk pada hukum Indonesia, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Teman-teman ini tolong tambahin dulu ya di nomor 9 ini, buat catatan sendiri. Ini harusnya KUA Per. Ya, KUA Perdata. Kalau P itu pidana. Oke ya. Kemudian selain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga tunduk kepada hukum SEBI nomor 23/7/UU tanggal 18 Maret 1991. Nih ya, tunduk pada hukum Indonesia. Kemudian teman-teman merupakan asesoir dari perjanjian induk sehingga disebut dependent guarantee. Kita ingat kalimatnya ya, merupakan asesoir dari perjanjian induk oleh karena itu disebut dengan dependent guarantee. Nah, saya mereview sejenak ya, mengulang sejenak tadi di saat kita bicara proses bank garansi. Oke, sebentar saya coba ganti slide. Bentar ya teman-teman. Nah, poin 3 tadi merupakan bank garansi merupakan perjanjian asesoir ya, sehingga disebut dengan perjanjian dependen atau dependent guarantee. Teman-teman mungkin yang ada dari kuliah sarjana hukum boleh bantu saya seandainya kalimat yang saya sampaikan masih agak susah dimengerti ya, karena ini memang bahasa hukum. Oke, teman-teman kita lengkapin ini dulu ya. Nah, underlying transaksi di sini teman-teman, underlying transaksi ini ada nomor 1. Ini sebenarnya nggak hanya nomor-nomor asal ya teman-teman. Di samping memang dokumen ini harus ada terlebih dahulu, nomor 1 ini harus clear. Ya, kesepakatan antara pemohon dan beneficiary itu harus clear, harus jelas dan harus ada terlebih dahulu. Makanya nomor 1. Kemudian nomor 2, aplikasi BG dan dana. Ini karena sistem kita abaikan dulu. Yang nomor 3, bank garansi. Bank garansi dikasih angka nomor 3 sebenarnya mempunyai arti spesifik, yaitu bank garansi baru bisa diproses kalau underlying transaksinya itu sudah ada terlebih dahulu. Poin yang kedua, ya, karena bank garansi baru bisa diproses setelah ada underlying, maka janji-janji dalam bank garansi ini tidak boleh lebih berat daripada underlying transaksinya. Oleh karena itu, bank garansi ini disebut juga dengan dependent guarantee. Oke, teman-teman, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan kah? Ada yang minta ulangin? Silakan. Gimana, teman-teman? Lanjut nggak? Saya hanya ingin menjelaskan dari yang di bulet 3 tadi bahwa bank garansi merupakan perjanjian asesoir, oleh karena itu disebut dengan dependent guarantee. Clear nggak sampai sini teman-teman? Clear? Clear kah?
Clear Bu, clear Bu. Terima Oke, kasih. Clear, Bu. clear ya. Sekarang, nih, kata teman-teman udah clear. Sekarang saya masuk ke sini. Ya, merupakan aksesori dari perjanjian induk disebut dengan dependent guarantee. Ayo, sekarang kita bermain kuis ya. Hadiahnya 5 poin. Saya pakai alat peraga. Nah, teman-teman ya, ini botol minum saya. Ya, ini botol minum saya kapasitasnya 700 mili. Oke, kita analogkan, kita umpamakan botol minum saya ini adalah sebuah underlying yang harus ada terlebih dahulu. Nah, underlying ini, botol ini mengatakan bahwa, saya botol bisa diisi air maksimal 750 ml. Dan saya diisinya hanya dengan air mineral saja. Sebanyak 750 ml. Nah, dalam perjalanannya ternyata saya ini kepengen minum Fanta. Fanta yang milinya 500 miligram. Nah, ini analog ya teman-teman perumpamaan. Karena botol Fanta itu botolnya plastik, gampang pecah, tutupnya gampang lepas. Saya ingin masukkan ke sini nih, Fanta merah tadi. Nah, kalau secara bank garansi, bagaimana menurut teman-teman? Diperkenankah Fanta yang 500 ml tadi, Fanta merah tadi yang 500 ml tadi masuk ke botol saya? Yuk, coba kita perdalam arti dependen. Mbak Rania, silakan. Ya, Bu. Saya izin menjawab ya, Bu. Kalau menurut saya sendiri, tidak bisa, Bu, tidak diperkenankan karena tidak nggak sesuai dengan underlying-nya. Kan katanya kan nggak boleh melebihi dari underlying-nya, Bu. Sedangkan katanya tuh ini botolnya itu maksimal 750 ml dan hanya diisi oleh air mineral saja, Bu. Tetapi yang diminta itu malah Fanta, Bu. Berarti kan nggak sesuai dengan underlying-nya ya, Bu. Oke, thank you. Benar sekali Mbak Rania. Mbak Rania dapat 5 poin. Berarti jeli dengan underlying-nya. Kan underlying-nya mengatakan saya botol berisi 750 mili dan hanya untuk air mineral. Ketika ada orang yang mau memasuki Fanta merah, di satu sisi klausulanya terpenuhi, karena tidak lebih dari 750, ya. Tapi klausul yang lain dilanggar. Karena seharusnya air putih diisinya Fanta. Itu tidak boleh. Kalau itu dipaksakan masuk ke botol saya, ya Fanta merah tadi, berarti kita menjamin lebih berat daripada underlying-nya. Kalau lebih berat namanya bukan dependent. Dependent itu artinya bank garansinya tergantung dari apa yang diputuskan oleh underlying. Gitu teman-teman. Gampang nggak bahasanya saya? Jadi underlying itu kalau berbicara dependent itu nggak boleh dilanggar. Apapun klausulanya nggak boleh dilanggar. Walaupun cuma satu. Nah, seyogyanya kalau saya mau ngisi ini, ya saya pakai air mineral. Satu klausulnya terpenuhi. Mau 500, mau 600, mau 100, nggak apa-apa. Yang penting saya tidak menjamin lebih berat daripada isi botol ini yang 750 ml. Clear teman-teman contohnya? Clear kah? Halo, ada yang mau didiskusikan? Ada yang mau didiskusikan? Lanjut? Lanjut ya. Oke, nah sekarang saya lanjutkan dulu penjelasannya dikit. Ya, oke, ini sudah, ini sudah, ini sudah, ini saya lompatin dulu. Sekarang yang ini. Tidak boleh memuat syarat-syarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi untuk berlakunya BG. Ya, misalkan garansi baru berlaku setelah pemohon menyetor uang. Atau saya kasih contoh yang simple, ya. Nomor 1 ini, syaratnya bank garansi ini berlaku sejak, sejak nasabah menerbitkan LC.
Nah, sedangkan kita nggak tahu nasabah itu kapan akan menerbitkan LC. Kalau kondisinya begini, bank garansi berlaku sejak nasabah menerbitkan LC, berarti bank garansi berlaku pada kapan terbitnya LC. Itu nggak boleh, teman-teman. Ya, jadi jangka waktu itu harus strict, mulai kapan sampai dengan kapan. Nah, kalimat nomor 1 ini panjang banget, teman-teman. Sebenarnya kalau disingkat menjadi kondisional. Nah, ya, nomor 1 ini kalau disingkat menjadi kondisional. Itu nggak boleh, teman-teman, ya. Nggak boleh dilakukan hal seperti itu. Kemudian ya, yang nomor 2, garansi dapat diubah atau dibatalkan secara sepihak. Kalimat kata simpelnya adalah revocable. Nah, tadi yang kondisional, mohon maaf ya tulisannya jelek ya, karena saya agak susah kalau pakai dari Teams ya. Nah, yang pertama teman-teman yang kondisional ini nggak boleh. Ini kalimat yang pertama ya. Kondisional. Oke. Kondisional. Yang kedua, ini namanya revocable. Nah, revocable. Dua hal ini nggak boleh, teman-teman, ya. Tidak diizinkan oleh Bank Indonesia. Sorry, revocable. Maaf ya, tulisannya jelek banget. Saya nulis pakai tanda merah, ini contoh, bukan contoh, ini tanda bahwa ini tidak boleh digunakan. Kapan BI mengizinkan menjadi dapat digunakan? Oke, saya ganti dengan warna biru. Kondisional tidak boleh oleh BI, diizinkan oleh BI apabila depannya ditambahkan kata un. Menjadi unconditional atau tidak bersyarat, ya. Kemudian revocable tidak diizinkan oleh BI, diizinkan oleh BI apabila di depannya sudah ditambahkan kata irrevocable. Salah. Tambah di sini irrevocable. Sehingga kedua syarat ini yang semula tidak diperkenankan menjadi diperkenankan apabila sudah ditambah kata unir. Nah, ya. Unir, unnya untuk unconditional, irnya untuk irrevocable. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Cukup paham? Oke? Ya, jadi yang nomor 1, kondisional nggak boleh. Diperkenankan oleh BI ketika ditambah kata un menjadi unconditional. Yang nomor 2, revocable nggak boleh diperkenankan ketika ditambah kata ir. Ya, oke. Cara belajarnya unir. Nah, ya gampang banget ya. Cara belajarnya unir. Unnya untuk unconditional, irnya untuk revocable. Izin saya ini ya, saya nek wong Jawa ngomong digusek ngono ya. Oke. Nah, jadi teman-teman sorry. Jadi teman-teman, itu 3 poin tadi ya. 3 poin tadi yang kita 2 poin tadi yang kita pelajari. Jadi hati-hati. Hati-hati kalau Hati-hati ya, hati-hati kalau nanti teman-teman, nah ya, nanti teman-teman ada misalkan ada post testnya. Nah, jangan lupa ada unconditional dan irrevocable ya. Sekarang kita belajar lebih detail ya. Kita belajar lebih detail. Sebentar, kenapa wifi-nya nggak muncul? Mohon maaf karena tidak nyaman. Udah munculkah teman-teman? Yang tadi sudah ya? Oke, siap. Nah, teman-teman, di dalam diskusi
nanti cara teman-teman menjawab, misalkan nomor 1, teman-teman bacakan dulu SEBI-nya. Kemudian teman-teman cari jawabannya di fotokopinya yang mana. Sehingga dalam diskusi ini, saya akan menampilkan dalam bentuk wording-nya ya. Nah, kita diskusi banyak nanti di, di sini. Oke, teman-teman? Clear ya? Clear ya? Oke? Nah, nomor 1 dengan nomor 10 itu adalah minimal pertanyaan. Jadi nanti akan ada minimal 10 pertanyaan. Tapi di antara itu akan ada pertanyaan-pertanyaan tambahan yang tentunya poinnya lebih dari 1. Siap? Berlomba? Berlomba ya? Oke. Thank you. Ayo, mulai. Nomor 1. Siapa yang mau coba jawab? Ayo. Nomor 1, siapa aja boleh? Saya Ibu. Siapa nih? Yusuf Ibu. Yusuf. Ya, Mas Yusuf silakan. Poin 1 nomor... BI-nya apa? Bacain dulu. Yang mana Ibu? Maaf. Di poin BI-nya, teman-teman pakai 2 device kan? Iya, Atau Ibu. Oke. Poin 1-nya, Mas. Poin 1-nya itu SEBI-nya dibacain dulu. Tunduk kepada SEBI nomor 237 UKU Langsung tanggal poinnya 8. aja, Mas. Oh, langsung. Langsung poinnya aja. Yang 1 judul garansi bank atau bank garansi ada Ibu. Jaminan pelaksanaan bank garansi. Itu jawabannya Mas Yusuf. Oke, saya mau lihat wajah teman-teman dulu. Apakah semuanya setuju dengan jawaban Mas Yusuf Amar? Mana dong suaranya? Apakah semua setuju? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Benar, setuju. Coba, saya kepengen Mas Thomas Kesariano Suryo. Coba baca lagi, Mas, SEBI-nya, Mas. Yang nomor 1, Bu. Judul garansi bank atau bank garansi. Nah, judul bank garansi bank atau garansi bank atau bank garansi. Tadi jawabannya Mas Yusuf apa? Jawabannya Mas Yusuf, saya share lagi ya. Tadi jawabannya Mas Yusuf, inikah? Ini? Sebentar, saya kasih stabil. Inikah tadi jawabannya Mas Yusuf? Betulkah? Yang dijawab Mas Yusuf tadi? Betul, Bu. Betul ya. Nah, teman-teman, yang dimaksud BI itu hanyalah ini nih. Bank garansi atau garansi bank saja. Tidak termasuk di sini jaminan pelaksanaan. Jadi, kalau ada nasabah yang bilang, Bu, boleh nggak saya terbit dokumennya dengan judulnya bank garansi saja? Boleh. Jadi, yang tadi ada jaminan tender, pelaksanaan, uang muka, pemeliharaan, BI mengizinkan apapun nama dokumennya, tapi jangan lupa menambahkan di belakangnya bank garansi atau garansi bank. Gimana teman-teman? Clear? Jadi mohon maaf Mas Yusuf belum dapat poin dulu. Gak apa-apa ya Mas? Tapi dapat ya? Dapat ya? Jadi yang diwajibkan B itu hanya yang berwarna kuning. Oke lanjut poin kedua. Ayo. Mbak Gulnar. Silakan Mbak. Bu, untuk yang poin yang kedua itu ada nama dan alamat pemohon dan beneficiary. Untuk alamat dari beneficiary-nya itu Direktorat Kepolisian Udara, di alamatnya Jalan Peluru nomor 24 Jakarta. Dan untuk alamat pemohonnya itu namanya ada PT Mitra 5 Bersama, di alamatnya Jalan RP Suroso nomor 48 Jakarta. Oke. Nah, yang penting tuh harus ada alamat jelas ya, aplikan dan benefnya. Masalah formatnya BI tidak mengharuskan di sisi kiri, sisi kanan enggak ya. Oke. Mbak Gulnar dapat poin. Selanjutnya poin ketiga. Siapa mau coba? Saya Bu, mau coba. Ya, silakan. Mbak siapa nih namanya?
Safa, Bu. Mbak Safa, oke. Silakan, Mbak. Oke, Bu, saya izin bacain dulu ya. Nomor 3 itu Oh tentang iya, benar. nama dan alamat bank pemberi bank garansi. Ini PT Bank Mandiri Persero Tbk. Alamatnya itu di Jalan Gatot Subroto, Kaf 24 sampai 35, Jakarta Pusat. Nah, Neng, dirimu kalau membacanya jangan dipotong-potong karena sebenarnya kuncinya adalah bertindak melalui kantor cabang Jakarta Plaza Mandiri. Jalan Gatot Subroto, Kafling 24 sampai dengan 35. Sebenarnya, sebentar ya, maaf saya batuk. Udah mulai kedinginan. Jadi gini teman-teman, ini kebetulan kantor pusat sama cabang Jakarta Plaza Mandiri itu alamatnya sama. Tapi kalau yang dimaksud BI, Bank Pemberi Bank Garansi, sopo sih cabang mana sih yang menerbitkan bank garansi ini? Cabang mana sih yang tanda tangan? Nah, jadi jawabannya PT Bank Mandiri Persero berada di Jakarta dan ini bertindak melalui kantor cabang Jakarta Pajak Mandiri bla 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 bla. Oke, nggak apa-apa ya. Dirimu tetap dapat poin. Thank you Mbak Safa. Lanjut. Nomor yang kesekian. Ayo. Mas Saya Yazid. izin jawab, Ibu. Untuk Yazid. tanggal penerbitannya itu Tunggu. Ini Mas Yazid ya? Oke, Iya, ya Ibu, betul. silakan. Untuk tanggal penerbitannya itu tanggal 19 Mei 2023, Ibu. 2023 ya. Biasanya tanggal terbit itu adalah posisinya di samping nomor bank garansi. Nah, teman-teman ada poin tambahan di sini, bukan poin ya, informasi tambahan di sini bahwa tanggal terbit ini tidak diperkenankan oleh BI menjadi tanggal mundur atau tanggal maju. Ya, tanggal 19 Mei ini adalah tanggal proses di sistem di mana sistemnya connect dengan sistem online-nya Bank Indonesia. Jadi tanggal terbit tidak boleh maju, tidak boleh mundur. Dicatat ya teman-teman ya. Oke, thank you Mas Yazid. Langsung nomor selanjutnya. Ayo, siapa yang mau coba? Muhammad Gilang? Mas Gilang? Iya, Bu. Nomor 5 itu transaksi yang dijamin, pekerjaan pengadaan spare part pesawat terbang. Pengadaan spare part pesawat terbang. Oke, teman-teman, saya akan mencari ngasih gambaran ke teman-teman. Nanti teman-teman sendiri yang tahu jawabannya ya. Oke, teman-teman tahu Pertamina kan ya? Pertamina itu banyak banget cabangnya, banyak banget kantor cabangnya hampir di seluruh Indonesia. Dan biasanya mereka punya proyek utama di dalam setiap tahunnya. Artinya proyeknya itu sama, seluruh Indonesia itu sama ya. Tapi, nah, tiap-tiap daerah diberi kewenangan untuk membuat nego atau bermitra dengan perusahaan daerah untuk melakukan proyek tersebut. Nah, menurut teman-teman, nomor kontrak sama tanggal kontrak antara Pertamina dengan kontraktornya di setiap daerah sama nggak? Ayo, angkat pendapat. Atau Pertamina kantor pusat, pokoknya semua kontrak nomor 1. Mulainya tanggal 1 Februari, semuanya harus sama. Begitukah? Tolong kasih pendapat. Berbeda-beda, Bu. Beda, Bu. Nah, pekerjaannya sama ya teman-teman ya. Mungkin pengadaan drum buat buat aspal. Pekerjaannya sama, tetapi karena kontraknya di tiap daerah berbeda-beda, nah jawabannya teman-teman dimulai dari ini nih, dari sebentar ya. Nah, sini nih, surat keputusan nomor BF sekian tanggal 5 Mei 2023 pekerjaannya pengadaan spare part pesawat terbang. Gitu ya, Mas Gilang ya. Kalau teman-teman hanya menjawab pekerjaannya saja, begitu klaim bank bisa nolak. Ini dengan Pertamina yang mana nih? Tahun ini Pertamina proyeknya sama semua kok.
Nah, tapi kalau berdasarkan ada nomor surat underline-nya, berarti jelas ini klaim dari daerah atau kontraktor yang mana. Jelas ya Mas Gilang dan teman-teman ya? Clear ya? Jadi mulai jawabannya dari underlying-nya. Ingat, underlying tadi nomor 1 harus ada sebelum yang lainnya ada. Oke, thank you. Lanjut. Siapa yang mau lanjut? Ayo. Mas Dimas kah? Boleh, Ibu. Oh, siapa ini yang Baik, cewek? Bu. Ntar dulu yang cewek dulu, dirimu dipanggil tak menjawab. Nggak apa-apa, baik. nanti ayo. Yang cewek Baik, Bu. siapa? Rania, Bu. Iya, Mbak Rania. Oke, jadi sekarang itu nomor 6 ya, Bu. Jumlah uang yang dijamin bank. Berapa? Itu tuh kalau menurut saya ada Bu yang untuk membayar sejumlah uang tinggi-tingginya itu 612.894.200. Oke, Ya, betul ya. 600. Oke, Mbak Rania dapat sekarang bola liar ya. Pertanyaan tidak ada di nomor. 1 orang penjawab. Menurut teman-teman ya, nominal yang diwajibkan oleh Bank Indonesia, nominal yang sebelah kiri atau nominal yang dalam redaksi ini? Ayo, hanya 1 orang penjawab. Mas Krisna? Mbak Krisna Angela? Maaf. Iya, Bu. Menurut saya yang dalam kurung, Bu, yang terbilang. Terbilang. Tahu kira-kira ada apakah di situ? Kalau sependek pengetahuan saya, kalau penulisan kontrak itu diperlukan adanya terbilang bla 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 itu, karena kalau penulisan angka itu rawan sekali ada typo, Bu. Jadi kalau terbilang kan misalnya bisa untuk make sure angka-angka itu tepat atau enggak. Jadi pentingnya yang di bagian terbilang itu. Oke, teman-teman, kalau dalam ketentuan BI, nominal transaksi harus dalam angka dan huruf atau dalam angka dan terbilang. Oke, thank you Mbak Krisna. Kau dapat poin. Lanjutnya. Siapa mau coba? Ayo. Jangan takut. Ayo. Saya boleh coba jawab, Bu? Ya, siapa ini? Dimas, Bu. Mas Dimas. Ya, silakan Mas Dimas. Nomor 7, tanggal mulai berlaku dan berakhirnya bank garanti. Itu ada di sini, bank garanti berlaku untuk jangka waktu terhitung sejak 19 Mei 2023 dan akan berakhir pada tanggal 20 Juli 2024, Bu. Oke, terima kasih ya. Mas Dimas sudah menjawab dengan benar. Sekarang ada pertanyaan bola liar lagi ya. Tapi tunggu, saya mendongeng sebentar. Teman-teman, ini nomor 2 ini nih ya. Nomor 2 sebentar, mana sih ininya? Draw. Sebentar ya, saya coba cari warna merah. Oke. Teman-teman, di sini nih ya, di sini bahasanya ini berlaku untuk jangka waktu. Kayaknya agak susah saya pakai warna sticky ya. Oke, di sini tertulis ada tulisan berlaku untuk jangka waktu terhitung bla 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 bla. Nah, teman-teman ya, ini sebentar saya salah nih, salah warna. Oke, sebenarnya ini bukan bahasa aslinya bahasa hukum ya. Ini adalah bahasa yang sudah sangat familiar di nasabah kita ya, di masyarakat. Bank garansi ini berlaku untuk jangka waktu sekian sampai dengan sekian. Sebenarnya yang cantik itu adalah bank garansi ini dijamin oleh bank sejak tanggal 19 Mei 2023 dan akan berakhir 20 Juli 2024. Nah, dijamin oleh bank kalau ada klaim yang lengkap dan comply, maka bank akan membayar. Oke, teman-teman?
Dapat kalimatnya? Jadi bank garansi ini dijamin oleh bank mulai tanggal 19 Mei 2023 dan akan berakhir pada tanggal 20 Juli 2024. Nah, sekarang pertanyaan bola liarnya adalah hanya satu kali saya sebut ya. Tanggal berapakah bank garansi dinyatakan berakhir? Saya kasih waktu 1 menit. Atau ada yang bisa menjawab? Silakan. Silakan, teman-teman. Ada yang bisa menjawab? Monggo. Monggo, silakan. Ayo. Udah, nggak usah takut salah. Kapan bank garansi dinyatakan berakhir? Mas Bu, Dimas. saya coba menjawab, Bu. Ya. Ya. Kalau berdasarkan surat aja ini, ya apa namanya, bank garansi yang dikirim itu, kalau yang dari saya baca, yang pertama berakhirnya itu adalah sesuai dengan poin nomor 2, bahwa berakhirnya tanggal 20 Juli 2024. Tapi di nomor 4 itu dijelaskan juga apabila pekerjaan dalam butir 1 itu sudah dilaksanakan, berarti bank garansinya itu kayak nggak berlaku lagi, Bu. Karena si yang ininya tuh sudah melakukan prestasinya. Gitu, Bu. Oh, baik. Ayo kita lihat ya. Kita ulangin lagi. Tadi kalimat yang cantik dari nomor 2 adalah bank garansi ini ya dijamin oleh bank terhitung sejak tanggal 19 sekian sampai dengan 20 Juli 2024. Yang namanya dijamin ada klaim lengkap, comply ya, sesuai maksudnya, maka bank harus bayar. Namun, pertanyaan saya adalah kapan bank garansi dinyatakan berakhir? Ketika dinyatakan berakhir berarti bank tidak lagi menjamin. Gitu, Mas. Nah, mulai kapan bank itu tidak menjamin bank garansinya? Yaitu sejak tanggal 21 Juli. Ayo, teman-teman coba resapin dulu. Bener nggak kalimatnya? Bener nggak kalimat yang saya sampaikan? Betul, Ibu. Nah, ya. Nah, tadi jawabannya Mas siapa ya? Mas Dimas apa tadi ya yang terakhir itu nanti terkait di pertanyaan selanjutnya yaitu di poin 3. Nah, di poin 3 tadi tapi dikaitkan dengan poin 3, Bu, di situ ada batas waktu pengajuan ya, batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan kepada bank 14 hari bla 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 bla. Ini adalah bukan bank garansi jatuh tempo tapi batas waktu beneficiary mengajukan klaim. Nah, untuk poin selanjutnya tidak saya kompetisikan, tapi akan saya coba jelaskan ya. Oke, di poin BI selanjutnya ada yang namanya istilahnya claim period. Claim period itu adalah tenggang waktu di mana beneficiary masih bisa mengajukan klaim di saat bank garansinya jatuh tempo. Dalam hal ini, jatuh tempo di Bank Mandiri itu 14 hari. Jadi teman-teman, pemahaman bank garansi jatuh tempo, bank garansi berakhir, dan pengajuan klaim oleh beneficiary itu 3 hal yang berbeda. Bagaimana? Ada yang mau didiskusikan? Mohon Silakan. maaf, 3 hal yang berbeda tadi apa, Bu? Oke, ya. 3 hal yang berbeda, bank garansi jatuh tempo. Bank garansi jatuh tempo itu adalah hari terakhir bank garansi masih dijamin oleh bank, yaitu tanggal 20 Juli. Oke, Mas? Oke belum? Baik, Bu. Oke. Yang kedua, ya, bank garansi berakhir. Yaitu bank garansi sudah tidak dijamin lagi oleh bank. Mulai kapan? 21 Juli
2024. Oke? Oke, Bu. Masuk. Yang ketiga, claim period. Claim period itu adalah, teman-teman jangan nulis dulu deh ya, kita resapi. Claim period itu adalah tenggang waktu di mana beneficiary masih bisa mengajukan klaim padahal BG-nya sudah jatuh tempo. Dalam kasus ini, BG-nya jatuh temponya 20 Juli. Rentang waktu yang dipilih Bank Mandiri 14 hari. Berarti beneficiary masih bisa mengajukan klaim sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024. Benar nggak? BG-nya sudah jatuh tempo, nggak apa-apa. Beneficiary-nya bisa mengajukan klaimnya sampai dengan 14 hari dimulai tanggal 21 Juli. Nah, dimulai tanggal 21 Julinya ada kalimat di sini, sejak berakhirnya bank garansi. Clear, teman-teman? Clear, teman-teman? Clear, Bu. Oke, ada yang mau Clear, Bu. didiskusikan? Ada yang mau didiskusikan? Monggo. Silakan teman-teman, kalau ada mau ditanyakan, silakan. Atau kita lanjut? Gimana teman-teman? Lanjut, Ibu, sudah jelas. Sudah jelas ya, baik. Terima kasih ya. Oke, saya clearkan dulu. Saya clearkan dulu. Nah, ya, jadi teman-teman untuk poin yang di situ ada tulisan batas waktu pengajuan klaim udah selesai kita bahas ya. Nah, berapa jumlah hari yang ditentukan oleh Bank Indonesia terhadap klaim period itu dipilih tanggalnya dari mulai 14 sampai dengan 30 hari kalender. Gitu ya. Kalau bank lain misalkan BCA, Bu boleh nggak Bu 28 hari kalender? Boleh, karena masih dalam batas waktu ketentuan Bank Indonesia yang maksimal 30 hari kalender. Jadi claim period itu antara 14 sampai 30 hari kalender. Clear ya untuk claim period ya? Oke, poin selanjutnya. Poin selanjutnya, silakan. Permisi Bu, saya Yes. izin menjawab. Yes, ya, jadi Mas Farel. poin ya baik Bu. Jadi poin ke-9 itu yaitu mengenai ketentuan pasal 1831 atau pasal 1832 KUH Perdata. Nah, berdasarkan dokumen ini terdapat di bagian awal Ibu. Jadi bank dengan melepaskan hak istimewanya yang diberikan oleh undang-undang terutama yang tercantum dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan ini terjamin terhadap penerima garansi bank untuk membayar sejumlah uang tersebut Ibu. Ya, oke. Stop ya Mas Farel ya. Sekarang saya jelasin dulu, tapi nanti Mas Farel harus jawab ya pertanyaan saya, Mas Farel harus jawab. Teman-teman, 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu menyatakan bahwa penjamin mempunyai hak istimewa. Apa itu hak istimewanya? Sita, lelang, hasil lelangnya baru untuk membayar kewajiban. Itu 1831. Nah, kalau 1832 kita tidak menggunakan hak istimewa itu. Begitu ada kewajiban bayar, ya segera kita bayar. Nah, itu 1832. Sekarang menurut Mas Farel, dengan definisi 1831 dan 1832 tadi, Mandiri pakainya yang mana ya, Mas? Pasal yang mana ya? 1831 atau 1832 menurut dirimu? Oke, mohon dijawab. Mas satu penjawab ya. 1831 Ibu. 1831, Mas Farel. Oke, kita coba review lagi. 1831 itu menyatakan ada hak istimewanya
sita lelang, hasil lelangnya baru membayar. Sedangkan 1832 itu tidak menggunakan hak istimewa. Artinya kita mengabaikan pasal 1831. Yuk, kita sekarang lihat kalimatnya ya. Nah, di sini Mas, sebelum 1831, ya, ini sebelum 1831 nih. Oke, sebentar ya. Sebelum 1831, ini ada kalimat dengan melepaskan hak istimewanya tercantum dalam. Artinya, Mas, di kalimat ini kita melepaskan hak istimewa yang tadi itu 3, sita jual baru bayar, ya, kita melepaskan itu. Artinya dari kalimat yang hijau ini disambung dengan yang warna biru, kita pakai 1832, Mas. Setuju nggak, teman-teman? Setuju nggak? Melepaskan hak istimewanya yang ada di pasal 1831. Melepaskan hak istimewa berarti kita tidak menggunakan 1831. Sedangkan SEBI hanya 2 pasal yang boleh, 1831 atau 1832. Nah, jadi B itu bebas, penjamin itu bebas, mau menyerahkan yang mana tuh bebas. 1831 atau 1832 gitu ya. Tapi mandiri dengan kalimat ini berarti menggunakan pasal 1832. Gimana teman-teman? Gimana teman-teman? Dapatkah? Memang angkanya yang muncul 1831, tapi sebenarnya kita pakai 1832. Oke, Besti? Bro, ada mau didiskusikan? Ayo. Silakan. Saya Ibu, menunggu. maaf Bu, saya izin bertanya. Ya, silakan. Kata Ibu kan tadi dari BI itu boleh pakai pasal 1831 dan 1832 ya, Bu. Tapi kalau suatu Betul. bank itu boleh nggak sih, Bu, memakai keduanya gitu, Bu? Boleh. Asal kalimatnya jelas. Nah, ini saya sampaikan terlebih dahulu ya, sebenarnya materinya ada di belakang. Teman-teman, yang teman-teman pegang ini adalah template Bank Mandiri. Jadi format baku Bank Mandiri. Salah satunya berbunyi dengan melepaskan hak istimewanya yang diberikan oleh undang-undang, terutama yang tercantum pada pasal 1831. Nah, kalau Bank Mandiri mau pakai 1831 dan 1832, di depan sini Mbak, ya sebentar ya, saya coba kasih, nah warna merah. Di depan sini Mbak, di depan sini nih. Nah ya, kita tambahkan kalimat baru menunjuk pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan ini bank melepaskan hak istimewanya yang diberikan oleh undang-undang terutama yang tercantum pada 1832. Nah, kalau udah template mandiri sebenarnya tidak boleh kita mengurangi Mbak Rania. Tapi kalau menambahkan kalimat untuk menegaskan boleh. Jadi 1832-nya di sini ya Mbak ya, di yang ada merah-merah ini ya Mbak ya. Nah, dengan menunjuk pada pasal 1832, maka bank dengan ini melepaskan hak istimewanya dan selanjutnya. Cukup menjawab, Pak? Cukup menjawabkah? Cukup, Ibu. Oke, baik, terima kasih. Sama-sama. Ada yang lain, teman-teman? Jadi memang ini kalimat template mandiri ini agak bulat ya teman-teman, tapi tetap menjamin nasabah kita gitu. Ya, tetap menjamin nasabah kita aman. Tinggal bagaimana beneficiary membacanya itu benar atau enggak. Ada yang selip atau enggak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Teman-teman? Permisi Bu, saya mau tanya. Ya, boleh. Silakan, siapa ini? Thomas Bu. Silakan. Tadi soal yang hak istimewa pasal 1831 itu yang sita dan lelang. Yang dimaksud di sita dan lelang itu tuh berarti aset punya pemohon ya Bu ya, si aplikannya. Iya, iya. Nah, gini ya, mohon maaf teman-teman ya, saya nggak tahu teman-teman dapat kredit atau enggak, tapi saya coba kasih gambaran besarannya ya. Oke, gini teman-teman. Kalau
apa ya, masyarakat. Nah, warga mau dapat kredit dari bank, pasti bank minta jaminan kan ya? Setuju ya? Nah, kalau berbicara kredit, berarti jaminan yang diminta oleh bank itu bisa sertifikat rumah, bisa tanah, bisa invoice mesin, bisa BPKB, bisa pabrik. Nah, ya, ini nanti akan dijadikan jaminan kalau kreditnya macet, maka bank akan menyita dan menjual ini, Mas. Aset ini, ya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kredit yang diberikan oleh bank itu bisa kredit cash, ya, seperti modal kerja yang operationnya dengan menggunakan cek atau bilet giro. Kemudian ada lagi dua kredit yang tidak dapat diambil tunai, yaitu kredit yang hanya digunakan apa ya? Hanya digunakan untuk transaksi trade. Nah, jadi itu kredit yang kedua ini, tipe yang kedua ini, nggak bisa diambil tunai dengan cek bilet giro, Mas. Harus untuk transaksi trade diantaranya bank garansi, LC, SKBDN, TR, dan banyak lagi produk-produk NCL lainnya. Ketika kredit itu bisa menggunakan cek atau bilet giro, maka disebut dengan cash loan. Ya, namun kredit yang tidak dapat menggunakan cek bilet giro itu dinamakan kredit non cash loan. Nah, 1831 ini sita lelang jual itu terkait jika kreditnya adalah cash loan. Gitu, Mas. Jadi kalau cash loan ya berarti kan kita harus menyita dulu tuh rumahnya. Gitu ya. Kemudian kita jual dulu di lelang. Hasil lelangnya baru kita untuk bayar klaim. Itu pun kalau pembayaran lelangnya bagus nominalnya. Sedangkan lelang itu sendiri nggak sebulan 2 bulan selesai. Butuh waktu yang panjang. Jadi yang dimaksud dengan menyita, melelang, melepaskan itu adalah ketika kita melakukan sita, kemudian kita ajukan lelang, baru hasil lelangnya kita lihat bisa nggak nih buat bayar klaim. Satu hal yang tidak dapat bisa kita langkahi adalah suatu harta debitur atau harta nasabah yang mendapatkan kredit tidak dapat kita sita sebelum ada keputusan likuidasi dari pengadilan negeri setempat. Gitu Mas, panjangnya penjelasannya Mas. Kira-kira ada yang bingung nggak? Ada yang mau didiskusikan nggak? Mungkin ini Bu, berarti value dari tadi yang dilelang dan lain-lainnya itu nggak harus selalu setara dengan berapa uang yang harus dibayarkan oleh bank ke beneficiary ya? Oh, kalau setara harus, Mas. Jadi misalkan gini, ya misalkan lelangnya 1,5 miliar, Mas. Oke, dalam batas waktu tertentu, ini aplikan nasabahnya ini nggak bisa setor. Kan Mandiri sudah janji, kalau dokumennya comply lengkap kita wajib bayar, kan? Nah, berhubung dia pakai fixed asset, yang rumah, mobil, segala macam tadi di mana harus disita dan lelang dulu. Kemudian misalkan dalam perjalanannya sudah keluar nih keputusan pengadilan negerinya bahwa perusahaan A ini dilikuidasi, maka bank berhak menyita hartanya. Nah, hartanya kita sita, kita lelang. Ternyata hasil lelangnya cuma 1 miliar, Mas. Padahal benefnya minta pembayaran klaimnya 1,5 juta. Lah dari mana kita mau nombok yang 500 juta? Ngono loh, Mas. Sedangkan bank itu tetap harus membayar ke beneficiary-nya itu sebesar 1,5 M. Hasil lelang nasabah cuma 1 M. Berarti gimana caranya? Nasabah harus setor tunai sebesar 500 juta supaya Mandiri yang sebagai kantor pos bisa membayarkan langsung ke benefnya 1,5 juta. Kepripun Mas? Clear Mas?
Clear, Bu. Kira-kira? Terima kasih, Bu. Gitu ya. Jadi nggak ada yang benefnya minta klaimnya 1,5 M, kita bayar 1 M, terus benefnya diem. Oh enggak, nanti malah banknya digugat ya. Kalau banknya digugat, reputasi banknya anjlok, lebih susah lagi banknya untuk bangkit kembali. Nah, biasanya kalau di bank-bank itu ada bantuan yang namanya CKPN, Mas. Jadi kalau hasil jualnya cuma 1 miliar, nanti dibantu sama bank yang namanya CKPN. CKPN cadangan kekurangan karena penurunan penilaian, tapi tetap merupakan hutang BNF kepada bank, bukan hutang aplikan kepada bank, bukan hutang aplikan kepada BNF. Kita ke BNF-nya sudah lunas. Gitu ya, bayar klaimnya, tapi BNF karena tadi hasil lelangnya cuma 1 miliar, dia harus nyicil kembali ke bank yang 500 juta. Semoga clear ya, Mas, teman-teman ya, penjelasannya ya. Untuk Sita, Lilang jual, oke? Jelas, Ibu. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Jadi teman-teman ingat-ingat itu adalah kalau di 1831, ini ya 1831, ada hak sita. Apa itu hak sita? Sita lelang baru bayar. 1832 tangan kanan. 1832 nggak pakai 1831 karena tangannya beda. Artinya 1832 kita harus bayar. Nah, siapa nggak ada duit ditalangin oleh bank. Tapi itu sudah diperjanjikan di awal, ya. Oke, silakan. Izinnya saya batuk. Silakan teman-teman, kalau ada yang mau didiskusikan lagi, monggo. Yuk. Sudah belum? Clear? Clear ya teman-teman ya? Oke, itu 1831, 1832. Jadi dalam hal template mandiri ini, walaupun angkanya 1831, artinya dengan ada kata yang melepaskan hak istimewa, artinya mandiri pakai 1832. Semoga clear ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Poin yang terakhir. Silakan, siapa mau coba? Ayo. Ayo silakan teman-teman. Poin yang terakhir, siapa mau coba? Saya mau coba jawab, Bu. Mas Dimas, silakan. Yang poin terakhir adalah dokumen klaim yang dipersyaratkan. Sesuai sama dokumen BG-nya ini, bahwasannya pada saat klaim melampirkan bank garansi asli bank garansi disertai dengan surat pernyataan dan prestasi atau certificate of default. Oke, teman-teman yang lain? Teman-teman yang lain ada yang punya ide? Yuk. Ayo. Saya belum menyatakan Mas Dimas benar atau salah, ya. Oke, teman-teman. Yang disampaikan Mas Dimas, ya, asli bank garansi, ntar saya kasih warna dulu ya. Asli bank garansi sampai dengan sini. Betul Mas Dimas? Tadi? Ini yang Betul, dibaca Bu. ya? Oke. Ya. Nah, Mas Dimas kena ranjau seperti tadi yang jawab 1831. Di depannya ini ada kata melampirkan, Mas. Nah, ya, ada kata melampirkan sehingga asli bank garansi ini disertai dengan surat pernyataan wan prestasi atau sertifikat default hanyalah lampiran. Nah, dokumen utamanya apa teman-teman ya? Yuk kita lihat. Dokumen utamanya ada di sini nih. Batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan klaim. Siapa yang nuntut? BNF. Kepada bank. Ya, artinya permintaan tertulis klaim dari BNF
kepada bank. Itu teman-teman ya dokumen utamanya. Bla 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 bla. Baru melampirkan asli bank garansi disertakan dengan surat pernyataan one prestasi atau dengan certificate of default. Berarti ketika mengajukan klaim harus ada dokumen utamanya itu pengajuan dan penerimaan tuntutan, kemudian minimal melampirkan asli dokumen disertai dengan certificate of default. Bukti yang lain ya, bukti yang lain bahwa harus ada permintaan tertulis dulu adalah di sini ya. Oke, mana ya? Nah ya, maka bank akan membayar kepada penerima garansi yaitu beneficiary ya sejumlah tersebut di atas selambat-lambatnya selama 7 hari kerja setelah. Nah, di sini ada kata setelah. Oke, 7 hari kerja setelah diterimanya oleh bank tagihan tertulis. Nah, itu teman-teman ya. Jadi ketika beneficiary mengajukan klaim, dia harus mengajukan yang pertama dokumen utamanya adalah surat pengajuan klaim tertulis. Ini buktinya yang nomor 3 dan nomor 1 ya akan membayar setelah diterimanya oleh bank tagihan tertulis oleh penerima garansi selambat-lambatnya 7 hari baru melampirkan asli bank garansi disertai dengan certificate of default. Terima kasih Mas Dimas tetap mendapatkan poin karena berani mengungkapkan pendapat ya. Nah, inilah teman-teman 10 poin yang kita bahas ya. Kalau ini teman-teman paham, teman-teman ngerti celah-celah di mana yang orang suka iseng berbuat jahat, dengan 10 poin ini insya Allah teman-teman sudah clear mengenai poin-poin bank garansi sesuai dengan surat edaran Bank Indonesia. Gimana teman-teman? Cukup lama, kita hampir 1 jam ya. Tapi saya berharap teman-teman mendapatkan insight yang lumayan. Gimana teman-teman? Dari 10 poin tadi masih ada yang ragu, masih ada yang ingin didiskusikan? Ayo. Atau kita lanjut? Boleh angkat suara? 1-2 orang? Satu dua orang? Lanjut ya? Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih. Tapi kalau ada yang masih didiskusikan, jangan nunggu-nunggu ya. Mumpung ada yang ingat, udah nggak apa-apa. Sampaikan saja. Oke teman-teman, itu tadi kita membahas bank garansi yang tunduk pada hukum Indonesia. Sekarang kita melihat materi selanjutnya yaitu bank garansi yang berdasarkan Uniform Rules for Demand Guarantee URDG 758 ya. Ini adalah ketentuan internasional. Nah, tadi ada yang bertanya ya kalau nggak salah, Bu kalau force major gimana tuh? Ya, apa yang bisa dilakukan oleh bank? Ketika tunduk pada hukum Indonesia nggak bisa diapa-apain. Ya, force major itu urusannya murni benef sama aplikan. Tetapi ketika tunduk pada URDG atau ISP 98, ini bank garansinya menjadi bank garansi yang namanya teman-teman independen ya, bersifat independen. Jadi antara underlying sama bank garansinya bisa lepas. Bahkan bank garansinya underlying-nya belum ditandatangan, BG-nya bisa ditandatangan kalau dia independen. Ya, karena memang mengizinkan bank garansi itu terbit hanya dengan surat permohonan nasabah, tidak meng-cross-check ke underlying-nya. Nah, pada umumnya ya, poinnya sama teman-teman. Hanya di sini ada beberapa yang terjadi force major bisa diakomodir. Contoh ya, terjadinya gempa bumi atau terjadinya tsunami gitu ya. Maka bank garansi tersebut secara otomatis akan berlaku 30 hari ke depan
ya akan berlaku 30 hari ke depan setelah bank penerbit bank garansinya aktif kembali. Jadi misalkan amit-amit jabang bayi yo, Besti, yo bro. Misalkan ada suatu daerah, ada tsunami nih di tanggal 1 Juli nih, hancur semua ya. Nah, ada bank garansi yang bersifat independen nih. Nah, ternyata bank penerbitnya bank A sampai dengan kemarin akhir Agustus itu belum terbit-terbit. Ya, sorry, sampai dengan kemarin tanggal 29 Agustus itu belum terbit-terbit, belum beraktivitas kembali, belum beroperasional kembali. Sekarang baru buka. Nah, maka bank garansi tadi itu berlaku 30 hari TMT hari ini. Itu ya kelebihannya dari URG, ada post major, ada tindak lanjut dari banknya, tapi itu dibunyikan di dalam redaksinya bank garansi. Oke, kemudian yang lain. Di sini ada klausula penarikan sebagian. Klausula penarikan sebagian artinya begini teman-teman. Ini BG ini bisa diklaim berulang kali tanpa ada batasnya. Ya, jadi kalau diklaim, diamen penurunan nilai, diklaim lagi, diamen lagi penurunan nilai terus seperti itu. Sedangkan kalau di dependent itu tidak bisa. Ya, di dependent itu tidak bisa. Nah, ini klausula penarikan kembali. Kemudian ada klausula transferable. Transferable ini jika beneficiary-nya menerima pembayaran, maka dia diperkenankan langsung transfer ke pihak ketiga yang ditunjuk oleh benef. Kalau di dependent tadi, yang hukum Indonesia nggak bisa, teman-teman. Ya, nah, Bu Uri, apakah bisa nih dua klausula ini, penarikan sebagian dan klausula transferable-nya ini, ya, transferable-nya ini bisa nggak digunakan di dependent? Bisa, teman-teman, asal disetujui oleh pejabat setingkat grup head business unit di Bank Mandiri. Oke, teman-teman, ada yang mau didiskusikan kah? Ada yang mau diulangin? Monggo. Yuk. Silakan. Teman-teman, lanjut. Lanjut kah? Bu. Iya, Bu. Oke, clear ya antara dependent sama independent ya. Baik, yuk sekarang kita lanjut kepada sebentar ya, agak lama nih belum muncul nih di Teams-nya nih. Belum muncul kan ya? Oke, baru muncul. Ya, kadang kelihatan, kadang nggak di saya. Oke, teman-teman. Nah, sekarang, nah ini yang tadi sudah saya ceritakan ya. Jadi saya izin skip. Ini juga, oke, sebentar. Kenapa keklik ya? Oke. Nah, ini sudah kita bahas tadi ya. Lanjutnya, nah format teman-teman ya, format redaksi bank garansi di Bank Mandiri itu seperti apa sih? Nah format ini ada 3 ya teman-teman, mungkin teman-teman gak usah nulis aja, gampang kok ya. Jadi format bank garansi di Bank Mandiri itu ada 3. Pertama template. Template itu sudah ada di sistem teman-teman. Jadi nggak perlu ngisi nulis panjang lebar, begitu sudah ngisi field-field yang harus diisi, kita approve, muncullah itu selembar. Itu namanya template bank garansi. Namun ada juga beneficiary yang formatnya format beneficiary, bukan format Bank Mandiri. Tapi dia membuat perjanjian dengan Bank Mandiri, setiap kontraktor saya ikut proyek saya harus menggunakan proyek saya. Gitu kata benefnya. Sehingga ada beberapa benef yang formatnya format milik beneficiary, tetapi karena sudah disepakati oleh Bank Mandiri, maka formatnya menjadi format template.
Nah, kalau format template nggak ada biaya tambahan teman-teman ya. Tidak ada biaya tambahan untuk formatnya. Oke, yang pertama template. Tapi ada juga dimungkinkan format beneficiary bisa Indonesia Inggris atas bawah, bisa Indonesia Inggris kiri kanan dan poinnya banyak. Tapi karena sudah mempunyai kerjasama sehingga dijadikan template. Oke teman-teman, ini tadi yang kita bahas ya. Nah, kemudian yang kedua. Format retype atau ketik ulang. Format retype ini begini teman-teman ya. Formatnya punya beneficiary. Belum ada di template kita. Belum ada perjanjian kerjasama dengan kita, dengan Bank Mandiri. Jadi, format yang baru ini harus dimintakan reviewnya ke rekan-rekan di ini namanya Trade Finance Bank Mandiri. Harus direview dulu, khawatirnya ada klausula yang membahayakan Bank Mandiri. Nah, begitu hasil reviewnya disampaikan ke beneficiary, beneficiary setuju, maka cabang Bank Mandiri harus mengetik ulang. Sehingga dinamakan format retype. Format retype dikenakan biaya tambahan sebesar Rp500.000 ya. Kalau dia US dollar ya disetarakan dengan Rp500.000. Jadi format retype ini, format beneficiary tidak ada di sistem ya, belum ada kerjasama dengan Bank Mandiri, dimintakan DV-nya ke unit yang terkait, keluar benefnya setuju, diketik ulang oleh cabang, disebutlah itu dengan format retype. Ya, dan dikenakan biaya setara Rp500.000. Buset, 500.000 Oke, anjing. ini contohnya. Nah, kok salah? Iya, nih ya. Kalau waktunya banyak mungkin saya jembrengin ya poin-poinnya, tapi teman-teman akan melihat adanya perubahan ya. Oke. Selanjutnya pertama format template, kemudian yang kedua retype, yang ketiga teman-teman ini adalah yang namanya format customize. Oke ya, teman-teman sudah punya ininya. Nah, kalau customize ini teman-teman ya tidak ada di template, kemudian belum ada kerjasama, hasil reviewnya benefnya nggak mau, jadi dia mau sama persis titik koma segala macamnya ya. Nah, kalau kalimat ini format customize ini dikhawatirkan oleh Bank Mandiri ada poin-poin yang membahayakan sehingga dalam penerbitannya itu diperlukan persetujuan khusus. Kalau nasabahnya nasabah cabang, ya, nasabah non kelolaan bisnis unit itu artinya nasabah cabang ya teman-teman, maka pejabatnya adalah setingkat departemen head. Tapi kalau nasabahnya adalah nasabah debitur yang mendapatkan kredit, persetujuan formatnya setingkat pejabat grup head. Oke, teman-teman, sampai sini perlu diulang mengenai format-format atau cukup jelas? Saya ulangin ya. Format itu ada 3, template itu sudah ada di sistem. Berarti nggak ada biaya tambahan. Kemudian retype, format benef, ya, belum ada di template. Kita review, benefnya setuju, kita ketik ulang, itu namanya retype. Kena biaya 500.000. Customize, nggak ada di template. Belum ada kerjasama. Hasil reviewnya nggak diterima benef. Benef maunya plek jiplek. Nah, oleh karena itu, penerbitan format khusus customize ini harus dengan pejabat setingkat dev head untuk nasabah cabang dan pejabat setingkat group head untuk debitur. Tentunya format customize dikenakan biaya format khusus 500.000. Gimana teman-teman? Lanjut. Lanjutkah? Lanjut ya, kalau nggak ada ini berarti teman-teman lanjut. Oke. Sebentar ya, saya coba tampilannya. Oke ya, teman-teman. Nah, ini adalah contohnya. Oke, untuk format kita sudah selesai, prosesnya sudah selesai. Sekarang kita ke teknisnya, teman-teman. Teknis di lapangan. Jadi kalau ada nasabah
yang mau menerbitkan bank garansi, teman-teman ya, bisa datang ke cabang yang disebut dengan unit servicing atau trade service, atau bisa masuk ke sistem yang namanya Kopra. Namun mohon maaf, Kopra ini baru sebagai apa ya, kalau bisa dibilang sebagai pilot project ya. Belum semua nasabah diberikan akses. Kita akan melihat dari berapa transaksinya, berapa nominalnya ya. Oke, kemudian syarat-syarat teknisnya. Sudah ya, tadi kita bahas ya. Menandatangani aplikasi, menyerahkan underlying, cover, format barusan saja. Kemudian tanggal terbit tidak sesuai, tidak boleh ini diizinkan ketika menjadi irrevocable, dan ini diizinkan menjadi unconditional. Nah, ini kita sudah ya. Oke, izin saya percepat. Nah, ini teknisnya lagi ya teman-teman ya, teknisnya lagi. Jadi aplikan bisa datang ke cabang mandiri atau trade service, kemudian trade service meneruskan by system nomor 2 ke unit processing. Unit processing proses, begitu selesai, by system soft copy-nya dikirim ke unit servicing, dicetak oleh unit servicing, ditanda tangan, dan diserahkan kepada aplikan. Ya, ini yang reguler, proses reguler, nasabah datang ke cabang. Ada juga teman-teman, maaf ya kelewat saya. Jadi di sini unit servicing dan unit processing adalah dua unit yang berbeda ya untuk proses yang reguler. Nah, apabila unit servicingnya dan unit processingnya menjadi satu ya, menjadi satu di sini ada terpilih mana ya servicing garansi terpilih dan juga berperan sebagai unit processing, maka unit kerja ini disebut dengan front loading. Ya, front loading itu yaitu suatu unit yang mempunyai fungsi ganda, servicing dan processing. Di mana pada umumnya servicing dan processing ini merupakan dua unit kerja yang berbeda, ya. Oke, nah ini teman-teman ya, ini counter garanti. Nah, counter garanti saya izin teman-teman, saya akan pakai slide pendamping ya, supaya teman-teman merasa nyaman nanti masuk ke dalamnya. Oke. Oke, teman-teman, sini dulu. Kita ingat-ingat ya, di dalam bank garansi yang reguler itu ada 3P yang terlibat, yaitu pemohon, beneficiary, dan bank. Ya, dan bank sebagai penjamin. Artinya di sini, penjamin di sini akan menerima perintah terbit bank garansi langsung dari aplikan atau pemohon. Itu yang bagi reguler, teman-teman ya. Nah, sekarang yang akan kita bahas ini adalah yang namanya counter garanti. Nah, sorry kok aku terlambat ya. Sorry teman-teman, maaf. Sebentar, ini terbit. Maaf ya. Nah, ini teman-teman ya, counter garanti. Counter garanti ini teman-teman, kita akan lihat bahwa suatu bank akan menerbitkan bank garansi itu tidak atas, ini Insuing Bank akan menerbitkan bank garansi tidak atas perintah aplikan, tapi atas perintah bank lain. Yuk kita lihat ya seperti apa. Aplikan dan benef sama-sama mempunyai perjanjian. Di dalam perjanjian ini, beneficiary bisa bilang, saya kepengen bank garansi yang Anda terbitkan misalkan di Bank Mandiri. Oke ya, Bank Mandiri. Aplikan ini datang ke Bank Mandiri, bilang, saya akan terbit bank garansi dengan benef ini, minta tolong diterbitin. Setelah diteliti oleh Bank Mandiri, ternyata aplikan ini tidak mempunyai tanda pengenal Bank Indonesia untuk Bank Mandiri. Jadi ada istilahnya CIF, teman-teman, ya, Customer Information File. Setiap nasabah di suatu bank pasti memiliki CIF. Namun, CIF di Bank Mandiri akan berbeda nomornya dengan CIF di BNI kah, di BCA kah, ya, pasti akan berbeda. Namun, ketika menjadi seorang nasabah harus mempunyai CIF. Oke, tadi dia datang ini ke sini,
Pak, saya disuruh nerbitin oleh BNF BG-nya di Bank Mandiri. Setelah dicek nggak bisa, teman-teman. Ternyata ini belum mempunyai CEF. Maka Bank Mandiri akan bilang, Bapak aplikan, silakan Bapak datang ke banknya Bapak, ini ya, tidak memiliki rekening, silakan Bapak datang ke banknya Bapak, bilang sama banknya Bapak, misalkan BCA ya, tolong BCA buatkan transaksi counter garanti ke Bank Mandiri dengan benefitnya si ini. Maka semua aplikasi, semua dokumen, semua harta bendanya si aplikan stop diserah terimakan di BCA. BCA akan menerbitkan suatu transaksi yang disebut dengan counter garanti. Sistemnya disebut dengan SWIFT. Nah, apabila counter garantinya ini clear, teman-teman, ya, clear, maka Bank Mandiri akan menerbitkan bank garansi yang tadi kita pelajari, ya. Nah, BCA karena dia melakukan proses counter garanti disebut dengan counter bank. Bank Mandiri karena dia menerbitkan bank garansi disebut dengan ensuing bank. Nah, teman-teman, counter bank dan ensuing bank bisa saling bertransaksi counter garanti apabila keduanya sudah merupakan bank koresponden by system. Jadi, counter BCA bisa membaca Bank Mandiri melalui SWIFT. Begitu juga sebaliknya. Nah, Bu Wuri, apakah counter bank sama ensuing bank harus koresponden? Bisa tidak koresponden ya, bisa tidak koresponden. Maka jika tidak koresponden, counter bank akan mencari satu bank di sini sebagai advising bank. Bentar ya, izin. Terima kasih untuk waktunya. Nah, apabila counter bank dan ensuing bank tidak saling koresponden, maka counter bank harus mencari satu ensuing bank di sini untuk meneruskan transaksi counter bank kepada ensuing bank. Nah, bank yang di tengah ini disebutlah namanya dengan advising bank. Semakin banyak bank yang dipakai, semakin bangkrut ini aplikan. Karena semakin banyak provisi yang harus dibayarkan. Nah, di sini posisinya Mandiri sebagai ensuing bank. Mandiri menerima perintah ya dari counter bank untuk menerbitkan bank garansi. Jadi di dalam counter garanti minimal ada 4 pihak teman-teman ya. Aplikan dengan temannya counter bank, beneficiary dengan temannya ensuing bank. Di dalam slide ini Mandiri sebagai ensuing bank. Kalau kayak gitu boleh nggak Bu Mandiri? Bisa nggak Bu Mandiri sebagai counter bank? Bisa teman-teman ya. Dalam hal ini Mandiri memberikan perintah kepada bank lain untuk terbit bank garansi. Nah teman-teman counter bank sama ensuing bank bisa dalam satu negara. Misalkan BNI sama Mandiri, Mandiri sama BCA, BCA sama BNI, atau counter bank dan ensuing banknya beda negara. Nggak apa-apa ya. Yang penting counter bank dan ensuing banknya saling koresponden. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Silakan atau ada yang perlu diulang? Oke, teman-teman. Teman-teman, saya izin sejenak ya. Saya akan role play dengan gestur saya ya. Oke, teman-teman, ingetin ya. Saya yang kiri ini pegang mouse. Oke. Yang kanan saya pegang apa ya yang kelihatan jangan merah juga ya. Oke, ini ya. Kita belajar counter garanti yang gampang. Oke. Yang kiri, tangan kiri saya ada mouse, kemudian yang tangan kanan saya ini ada hijau-hijau. Oke, yang sebelah kiri, ya teman-teman ingat gambarnya ya tadi, yang sebelah kiri ini adalah aplikan.
Yang sebelah Aplikan. kanan adalah BNF. BNF. Ada perjanjian kerjasama karena aplikan tidak mempunyai rekening di Bank BNF, maka aplikan ini naik, oke, naik. Dia berteman dengan namanya counter garanti. Nah, naik ya di atas kepala saya ya. Nah, ketika tangan kiri saya naik, ini adalah counter garanti. Counter garanti mengirimkan dokumen ya kepada Inswing Bank. Aduh, hijaunya nggak kelihatan. Oke deh, saya agak mundur dikit ya. Saya agak mundur dikit. Oke, nah ya, sama-sama naik nih. Ketika counter bank memberikan perintah kepada Inswing Bank, maka Inswing Bank akan menerbitkan suatu bank garansi untuk beneficiary. Gampangnya teman-teman, aplikan berteman dengan counter bank, beneficiary berteman dengan Inswing Bank. Ya, di atas kepala saya nih, tangan saya aja deh lihat. Counter bank dan Inswing Bank bisa saling berteman kalau kedua-duanya sudah koresponden. Koresponden itu tangan saya kaitkan nih. Nah, apabila counter bank dan Inswing Bank tidak saling koresponden, maka counter bank harus mencari satu bank di atas kepala saya yang disebut dengan advising bank. Fungsinya apa? Meneruskan transaksi counter bank dari counter bank ke Inswing Bank. Karena ini awalnya nggak connect, gitu ya, nggak connect, maka counter bank harus mencari yang connect dengan dia di sini dan ini connect dengan ini. Jadi transaksinya bisa langsung dilanjutkan. Dengan demikian, pihak-pihak yang terlibat dalam counter garanti minimal ya, aplikan dengan temannya counter bank, beneficiary dengan temannya Inswing Bank, dan dimungkinkan ada satu bank di atas kepala saya sebagai advising bank. Clear teman-teman? Ada yang mau didiskusikan? Monggo. Silakan. Atau mulai membingungkan? Atau banyak diulangin? Monggo, silakan teman-teman. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Teman-teman? Kalau enggak kita lanjut ya. Jadi kalau BG reguler itu pihaknya 3. Aplikan, BNF, sama bank. Kalau counter garanti itu minimal 4. Aplikan sama banknya, counter bank, BNF, dan banknya yaitu Inswing Bank. Ya, oke. Inswing Bank dimungkinkan ada pihak yang kelima yaitu advising bank sebagai bank penerus. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Nah, kita setelah itu mudah-mudahan teman-teman nanti lancar baca ininya lancar ya. Jadi ini adalah counter bank, di sini adalah posisinya Inswing Bank. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini adalah bank garansi yang diterbitkan dengan kerjasama perusahaan asuransi dan Bank Mandiri. Pada prinsipnya hampir sama cara kerjanya ya, analognya. Jadi posisinya si counter bank digantikan posisinya dengan perusahaan asuransi. Ya, oke teman-teman bisa baca. Nah, ini adalah Kopra teman-teman. Kopra itu adalah digital support platform yang dimiliki oleh Mandiri sebagai pusat aktivitas transaksi digital. Jadi teman-teman dengan Kopra ini, mohon maaf tapi sebelumnya belum semua nasabah dikasih akses untuk Kopra ini ya. Karena Kopra ini adalah satu sistem yang menurut kita tuh sudah sempurna ya. Bisa melihat transaksi BG, bisa melihat transaksi LC, bisa mandiri cash management, bisa melihat review format bank garansi itu ya teman-teman. Pokoknya Kopra ini oke banget. Nah, cara masuknya sign in-nya cuma 1 kali ya. Sign in-nya cuma 1 kali tetapi kita bisa pindah kamar teman-teman. Misalkan begini ya. Saya masuk Kopra A, saya mau lihat bank garansi. Di tengah perjalanan saya ingat, ih LC saya kan sudah lama ya. Kapan ya jatuh temponya? Nah, dia cukup keluar dari bank garansi tanpa keluar dari Kopra ya. Masih dalam Kopra dia masuk ke LC. Nah, itulah salah satu keistimewaan dari Kopra. Kemudian, nah ini teman-teman ya.
Di sini single sign on, hanya satu kali. Ada manajemen cash ya. Ini Mandiri Cash Management, ada Forex, ada Mandiri Global Trade ya, yaitu untuk tadi LC, BG, SKBD, ada custody. Ini adalah menu-menu yang ada di Kopra. Oke, selanjutnya teman-teman bisa baca ya. Oke, nah ini dia keistimewaannya Kopra, khususnya di Mandiri Global Trade yang memiliki beberapa fitur ya, menghadirkan seamless experience, sistem web base. Jadi bisa diakses oleh nasabah dimanapun, teman-teman ya. Bisa diakses oleh nasabah dimanapun, tidak harus di sistemnya Bank Mandiri. Tidak ya. Nah, kemudian di sini ada aplikasi online. Jadi untuk nasabah-nasabah yang mungkin tidak sempat datang ke cabang ya teman-teman, bisa melakukan mengisi aplikasinya itu di webnya langsung ya. Kemudian di sini ada inquiry status. Jadi kalau misalkan kita ada bank garansi, ada formatnya, format khusus gitu ya. Kita lagi minta review. Nah, kita bisa tahu nih status permintaan review nasabah kita tuh sampai mana, atau nasabah bisa menengok langsung di Kopra ini yaitu di MGP. Kemudian ada notifikasi. Ada notifikasi baik itu SMS maupun lewat email. Saya naik dulu ke atas, ada preview draft. Jadi tadi saya sudah menyinggung berkali-kali ada format bank garansi. Sudah direview nih oleh unit kerja kita yang berwenang ya. Terus nasabahnya pengen lihat, oh reviewnya udah jadi, gua kirim ke Benef. Nah, jadi tiktokannya by system ya. Oke, TikTok-TikToknya itu by system. Kemudian report volume. Ini bisa kita tahu cash flow-nya kita segala macam itu bisa ada di sini. Dan teman-teman, di Kopra ini baik dari sisi nasabah maupun dari sisi kita, yaitu ada level berjenjang. Ya, level akses berjenjang. Ada yang maker, ada yang checker. Maker itu yang input, kemudian kalau mau dikirim ke pusat atau by system, checkernya harus ngecek satu persatu. Kalau oke clear, dia approve, maka by system akan terkirim ke operation. Nah, di sini ada upload dokumen. Upload dokumen tuh begini teman-teman. Jadi kalau ada nasabah mau terbit bank garansi kan harus mencantumkan underlying tuh. Kalau pakai online kan repot ya. Datang misalkan offline datang repot, maka dokumen tersebut bisa di-scan dan di-upload ke Kopra ini. Nanti bagian operationnya bisa langsung melihat gitu ya. Dan ini di akhir tahun ada yang namanya verifikasi bank garansi. Ini hanya untuk beberapa kementerian saja terkait dengan nanti proses BG akhir tahun. Nah, ini tampilannya teman-teman. Mohon maaf ya, kecil sekali ya. Saya sendiri juga sekarang belum ada akses lagi untuk masuk ke Kopra ya, karena saya sudah pengajar di sini. Nah, ini teman-teman alur transaksinya. Jadi kalau pakai Kopra melalui sistem nanti ada unit kerja yang bertugas sebagai reviewer. Dia harus melihat apakah comply atau enggak. Kemudian by sistem dikirim ke pusat gitu ya. Pusat baru dikirim ke nasabah. Nah, ini yang terakhir teman-teman, ketentuan bank garansi. Itu pertama adalah pejabat yang berwenang tanda tangan di aplikasi. Tergantung nominalnya ya teman-teman ya. Nih, walaupun cuma 10 juta, tapi pejabat ini nggak ada, pejabat ini nggak ada, pejabat ini nggak ada, walaupun 10 juta, maka area head-nya harus tanda tangan. Karena di sini tidak ada batas bawah. Ya. Kemudian kewenangan yang kedua, yang B, teman-teman, ini adalah untuk nasabah yang aplikannya debitur. Ya, yang aplikannya menerima kredit. Lanjut, kewenangannya menandatangani warkat BG. Yang tanda tangan di kopi warkat, tetapi dokumen asli ya. Yang tanda tangan di situ siapa? Nah, itulah teman-teman, ini adalah pejabatnya. Sama ya, walaupun 10 juta, ini nggak ada, bomnya nggak ada, maka arihatnya harus tanda tangan.
Kemudian yang ini sudah kita bahas teman-teman, kewenangan mereview format ya. Kalau dia format customize, nasabah cabang atau nasabah giro cukup pejabat setingkat departemen head. Tapi kalau dia adalah nasabah debitur, maka harus dengan pejabat setingkat grup head. Nah, kalau yang ini sesuatu yang antik dan nyentrik. Jadi PLN itu sudah membuat kesepakatan perjanjian dengan Bank Mandiri bahwa format PLN itu adalah customized. Ya, pejabat tertentu. Ini keren-keren nih pejabatnya ya. Kedua formatnya juga khusus. Jadi dia tidak mau sama dengan beneficiary-beneficiary yang lain gitu ya. Dan ini harus kita penuhi, harus kita akomodir supaya kita tidak kehilangan bisnis ya untuk bank garansi di PLN. Kemudian ini adalah akhir tahun, saya skip dulu teman-teman, karena yang dua ini, F dan G ini hanya ada di akhir tahun. Nah, ini penurunan tarif teman-teman. Sebentar ya. Makasih teman-teman untuk waktunya. Ya, oke kita lanjut dikit lagi. Nah, ini teman-teman adalah penurunan tarif. Tadi ada yang bertanya, Bu Wuri kalau untuk biaya promosi itu tuh ada ketentuannya nggak ada, teman-teman. Ketentuannya kita nggak buka di sini karena cukup panjang, pembahasannya 2 jam. Jadi intinya begini, kalau dia covernya dengan menyerahkan uang tunai, kemudian covernya dengan blokir deposito atau blokir tabungan, itu rate-nya berbeda, teman-teman. Ya, biayanya itu berbeda-beda, kita ada tarif nota atau nota tarif. Dan ini saya mohon maaf tidak dapat saya sampaikan karena terlalu panjang. Nah, jika ada nasabah yang merasa tarifnya terlalu besar, boleh mengajukan keringanan tarif sampai dengan 25% ya, sampai dengan 25% pejabat-pejabat inilah yang berwenang. Lebih dari 25% sampai penihilan biaya provisi, ya, penurunan tarif lebih dari 50% berarti boleh 100% dong ya. Nah, kalau udah penurunan 100% berarti wave dong ya, kita hilangkan. Jadi untuk penurunan provisi lebih dari 25% sampai dengan 50% itu pejabat setingkat grup head. Gitu teman-teman. Sampai sini adakah yang mau didiskusikan dulu teman-teman? Silakan. Bagaimana? Apakah teman-teman sudah merasa cukup? Bentar ya, saya tambah dingin. Nah, ini perkembangan dan strategi bank garansi, teman-teman ini data saja ya, tidak usah kita perdalam. Data-data yang apa namanya, yang sudah berlanjut. Nah, ini sedikit host to host, ini adalah komunikasi ya antara aplikan, beneficiary, dan bank, tetapi dilakukan melalui sistem. Tidak perlu harus offline ya. Kerjasama ini mandiri dengan PLN, mandiri dengan Menq, mandiri dengan ESDM, sumber daya dan mineral, dan ini adalah suatu peluang Bank Mandiri untuk mendapatkan fee-based income ya. Oke. Ini juga akuisisi, ini juga adanya di akhir tahun, jadi saya izin skip ya. Teman-teman boleh baca tapi tidak untuk kita bahas karena itu lebih expert, itu lebih dalam pembahasannya. Oke, thank you teman-teman. Adakah yang mau didiskusikan lagi? Adakah yang mau ditanyakan? Atau cukup? Tolong teman-teman kasih jempolnya ke saya. Yuk. Oke atau tidak? Boleh dibuka kameranya?
Oke, Mbak Rania. Oke, Mas Muhammad Gilang. Oke, teman-teman. Teman-teman sudah memberikan konfirmasi beberapa orang bahwa kita sepakat untuk selesai di sesi ini ya teman-teman ya. Dan sebelum saya menutup sesi ini, teman-teman, izinkan saya mohon maaf lahir batin ya untuk segala sesuatu yang tidak berkenan di hati teman-teman. Kemudian terima kasih teman-teman sudah diskusi, kita banyak memberikan insight satu sama lain ya. Semoga teman-teman banyak mendapatkan insight ya atau masukan-masukan di kelas kali ini. Dan sebelum saya menutup juga Mbak Ega, saya tadi janji kepada peserta yang paling aktif, insya Allah ya. Kalau ada waktu dan memang ini saya akan memberikan gift mungil buat satu peserta yang terbaik. Dan untuk kesempatan kali ini, saya ingin memberikan gift mungil saya untuk Mbak Rania. Oke, Mbak Rania, mana Mbak Rania? Ya, banyak bertanya, banyak memberikan pendapat. Mbak Rania, tolong catat nomor handphone saya 0811. Ayo Mbak Rania. Iya Bu, sebentar Bu. Iya. Di kertas aja nggak apa-apa. Oh ya, 0811. 80. 80. 69. 69. 44. 44. Oke, boleh ulangin Mbak Rania? Boleh Bu. 0811. 806. Dan 44. Oke, nah nanti Mbak Rania coba tes WA ke saya ya, sebutkan aja. Ibu saya Rania dari kelas Bank Garansi General Banking. Ini nomor handphone saya. Nanti saya akan minta beberapa data ke Mbak Rania ya. Oke, teman-teman Mbak Ega, Mbak Rania, Mas Yazid, terima kasih buat semuanya ya. Semoga bisa menambah ilmu teman-teman. Ketika nanti kerja ada Bank Garansi, teman-teman sudah tidak terlalu gelap